izin bertanya, apa yang melatar belakangi penggunaan nama Inaro di pondok pesantren Panjenengan, dan yang awal mulanya Al Inaro di Semarang bisa pindah di Batang itu seperti apa, Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi pikiran saya itu, ya, pikiran kita itu entrepreneur ya. Jadi pebisnis. Jadi saya memang di sela-sela itu memang kita dulu dipaksa sebenarnya, dan kita punya tim waktu itu tahun 2011, 2019 ya 2009 itu kita sudah sebenarnya embrio yayasan itu sudah ada, dan 2011 ini kita dipaksa untuk membuat satu yayasan karena waktu itu kita sudah ada uh, bukan pondok sebenarnya, tetapi itu lebih cenderung kepada menampung orang tua duafa untuk kita kuliahkan. Nah, sehingga kita waktu itu tahun 2011 sudah membuat yayasan, namanya Yayasan Abahku Center. Dulunya Lutfi Center sebenarnya, tapi karena tidak bisa masuk di tidak bisa masuk di programnya Menkumham, terus kita tambahi Abah Lutfi Center, itu bisa masuk. Di tahun 2012 saya itu membuat SD Islam Unggulan Al-Madinah. Jadi nyuwun sewu, saya memang memakai nama unggulan, tidak mau memakai nama terpadu karena kesan saja, kita berkesan kalau terpadu itu ya mungkin karena sentimental kita ya, itu kesannya PKS. Jadi saya memakai SD Islam Unggulan, itu target saya begini ketika itu. Dan ini SD Islam Al-Madinah Ungaran itu berdiri tahun 2013, izin operasional pertama. Jadi kita terima murid 2013 itu memang targetnya kenapa unggulan? Karena kita melihat bahwa jangankan tidak ada kiai di kampung, ada kiai di kampung pun Quran pada tidak khatam. Maka SD itu, saya membuat SD itu jawabannya adalah unggulan. Prinsipnya adalah kita kepingin anak-anak lulus SD dan kita paksa dalam bentuk formal, mereka bisa menyelesaikan baca Quran dengan baik dan khatam. Dan alhamdulillah sudah sekian tahun, hampir 10 tahun berarti ya. Hampir 10 tahun ini nyatanya ya alhamdulillah mereka sudah bisa lulus, sudah khatam Al-Quran, bacaannya insya Allah ya bagus lah, sudah bagus. Dan ini memang kita kawal betul ya, sehingga itu idealisme kita ya waktu itu ya sama saja di Paidu karo konco-konco. Di Paidu ini ngapain buat SD, buat SMK ya kepenak atau paling tuanya duit akeh. Ya ini urusan lembaga, bukan urusan uang, saya katakan, karena kita dulu punya banyak bisnis. Jadi kalau lembaga pendidikan urusannya ya urusan idealisme, ideal. Kita bisa menyelesaikan anak lulus SD, bacaan Qurannya bagus, bisa khatam Quran, itu sudah kepuasan tersendiri. Al-Inarah ini sebenarnya bukan karpe dhewe gitu. Jadi itu memang nyuwun sewu, tidak bisa kita kuat banyak-banyak. Jadi nama Al-Inarah itu sebenarnya hatif. Kita memang dapat hatif. Jadi ketika saya sekitar Juli tahun 2016 kalau tidak keliru itu. Ketika kita mau bangun duduk pertama itu 2 hari 3 hari sebelumnya saya ya sempat istikharah gitu loh. Itu bakso subuh, itu ada hatif Al-Inarah. Terus akhirnya saya taskhkan ke beliau Kiai Haji Rafiuddin Iza Buntet ya, dan itu beliau sampai menanyakan 3 kali benar enggak dapat hatif Al-Inarah itu, karena sesungguhnya nama Al-Inarah itu nama pondoknya beliau Al-Inarah. Jadi memang itu agak sedikit dramatis, cuman kita tidak paham
ternyata nama Al-Inarah itu sama dengan nama pondoknya beliau, karena pondoknya beliau itu kan tidak ada pelangnya. Kita dulu, karena saya muridnya beliau dan saya sering sowan ke beliau, memang tidak ada pelangnya, jadi kita tidak tahu kalau nama pondoknya itu Al-Inarah. Itu ceritanya gitu, jadi itu aktif ya. Jadi bukan saya ngasih nama, bukan. Sehingga apa, tadi Al-Inarah ini saya ditakhir sama beliau, sama Kiai Haji Ati Profiuddin Izza Untet itu ya. Terus kita, alhamdulillah beliau mengizinkan, dan sekarang ada istilah namanya Al-Inarah Batang, Al-Inarah Buntet akhirnya. Dan ada juga namanya Al-Inarah Pusat. Itu ceritanya gitu, tapi ceritanya gitulah, intinya enggak. Nah, kita sudah diizini sama beliau, tapi basicnya memang kita hatif ya, bukan saya mau punya ide untuk kasih nama. Bahkan ketika mau duduk itu saya ditanyain, Pak Yai itu nama pondoknya nama apa? Salafiyah wis. Padahal saya sudah cepat hatif itu, cuman belum saya taskhihkan. Jadi ketika duduk itu pondoknya apa namanya, ya pondok Salafiyah ceritanya gitu. Jadi uh, berhubungan dengan Al-Inarah ini, maka termasuk ada satu ikatan emosional, ada satu pertanggungjawaban moral, karena sudah kita saksikan kepada beliau Kiai Haji Ati Profiuddin Izza. Maka ya saya ya santrinya, ya saya secara tidak langsung juga membawa namanya, nama besar pondoknya beliau. Maka ini ya ini bagian dari satu sanad, bagian dari satu tanggung jawab moral, dan juga ada satu keterikatan emosional. Maka ya orang tua saya ya beliau ya, Haji Ati Profiuddin Izza. Riwayat pendidikan panjenengan itu di mana saja? Ya, jadi sebenarnya saya itu kelas 5 SD itu sudah diulang langsung sama bapak saya. Jadi saya dulu itu kelas 4 atau pertengahan kelas 4 sudah khatam Quran. Bapak saya itu dulu kalau setiap malam setelah maghrib itu tidak pernah keluar. Jadi beliau itu ngajar anak-anaknya, termasuk sebagian orang kampung itu kita diajari, karena kita agak di kota ya, jadi memang satu problem tersendiri. Jadi saya diajari Quran itu bapak saya sendiri punya. Terus saya sudah diajari Jurumiyah, sudah diulang Amsilatul Tasrifiyah. Itu kelas 5, kelas 6 saya sudah diajari itu. Cuman karena yang belajar kan saya tok, sehingga kan waktu itu kan kayak tidak ada gunanya gitu. Nah, makanya saya ketika tahun 82 saya didaftarkan di Madrasah Sanawiyah As-Salafiyah Kajen ya. Jadi di Kajen itu di bawah pengasuhan, di bawah beliau, diasuh oleh beliau Kiai Fakihuddin ya, yang notabene putra Mbah PP Mbah Bedowi, Mbah Bedowi putra Mbah Sirat. Jadi kalau dalam orang Kajen sana itu Brangwetan istilahnya. Jadi Kajen Salafiyah itu Brangwetan, kalau Matolul Falah itu Brangkulon, bahasanya begitu. Saya selama di situ 3 tahun kelas sanawiyah, lulus dari situ terus saya ke Lirboyo. Lirboyo itu saya bisa masuk kelas 3 sanawiyah. Jadi saya daftarnya kelas 1 aliyah, diterima kelas 3 sanawiyah. Waktu itu tesnya Fathul Mu'in, padahal notabene waktu itu saya belum pernah ngaji Fathul Mu'in. Tetapi alhamdulillah saya dites sama beliau Kiai Haji Ma'ruf, yang notabene Al-Maghfurlah, yang waktu yang menjadi pengasuhnya Pondok Arisalah Lirboyo itu dulu yang ngetes saya itu ya. Matu kelas 3 ya le. Kecepatan gue nampu kelas aliyah saya. Jadi saya di Lirboyo dari masuk kelas 3, terus akhirnya saya masuk di UIN Wali Songo di Fakultas Syariah dari tahun 89 sampai 95 ya, alhamdulillah. Terus akhirnya saya nikah tahun 94 ya, 94 saya punya anak pertama, setahun kemudian punya anak pertama tahun 95.
Pendidikan ini adalah akan berbeda ketika saya duduk di Lirboyo sama di IAIN Wariso. Jadi berbeda berbeda orientednya sama berbeda substansi kelembagaannya. Maka ini akan yang menerpa saya, yang kalau di IAIN itu yang saya sekarang pahami itu yang penalaran sama keorganisasian. Ketika itu saya agak sedikit dominan di sana. Yang paling banyak menerpa hidup saya itu, saya pernah tinggal di perumahan itu, perumahan 21 tipe 21 itu selama 10 tahun. Jadi 10 tahun saya 6 tahun ngontrak, 4 tahun rumah sendiri. Terus, akhirnya saya dikasih wakofan 100 meter, tak buat musola, bawahnya untuk asrama anak-anak. Tapi ini kita sekolahkan, kita kuliahkan itu. Ya sampai sekarang jadi namanya Ma'had Mahasiswa itu. Dulunya sudah tiga generasi, lulus, terus nanti lulus lagi sudah 3 generasi. Terus setelah itu sudah kita pindah di Batang, ya akhirnya kosong, terus sekarang kita buat Ma'had Mahasiswa itu dulu ramai di situ, dan sekalian karena atasnya musola bisa mendermakan anak-anaknya untuk KKN sekalian kepada masyarakat, itu ceritanya. Jadi terus sebenarnya kita kepengennya itu sejak dulu pebisnis, dan memang saya pebisnis dari tahun 2005 sampai dengan 2017 itu saya membuat pesantren. 2016 itu ya berapa tahun itu, sekitar 10 tahun, cuma saya efektif 5 tahun. Jadi saya ngurusi kerjaan itu 5 tahun. Setelah itu kita buat manajemen, ada store manajernya, ada akuntannya, ada salesnya, macam-macam itu ya kita buat manajemen, sehingga kita sudah tidak ngurusi pebisnis lagi. Nah, disitulah sebenarnya titik awal kita berkesempatan untuk dipercaya bisa membuat pesantren. Karena selama dari tahun 2011 awal setelah saya haji itu, hampir saya nyaris tidak punya pekerjaan, karena pekerjaan sudah tak serahkan kepada anak-anak semuanya. Awalnya mangan turu dolan, mangan turu dolan. Akhirnya kita punya kesimpulan, beli tanah yuk, beli tanah untuk dibuat pondok. Loh, ceritanya begitu lah. Terus kita punya pondok ini dari asalnya itu. Uangnya dari mana ya? Tak pikir itu sudah diskenario sama Tuhan. Saya buat batu haji itu saya beli tanah, beli tanah 2 tempat. Itu akhirnya tanah itu tak jual, yang dulunya harga 115 sama harga 130 itu bisa untuk beli tanah yang sekarang di pondok perempuan itu. Nah, ketika kita mau membangun ini, kita ceritanya masih ingat betul tanggalnya. Kita mau membangun tahun 2016 tanggal 30 Juli 31 Juli itu kita sudah siap-siap. Kita waktu itu punya uang tidak banyak, 350, kita pelan-pelan lah kita bangun. Jadi, cuman ada satu kanugerah. Jadi tol Semarang Batang itu kan sudah lama, dari tahun 2008 itu kan sudah ramai, tetapi kan tidak pernah ada eksekusi. Nah, tahun 2016 itu tanggal 14 Juli saya dipanggil sama kecamatan, Pak Kaji, ini nanti sampean tanahnya kena tol, kalau sampean oke setuju, ini ditapak semua, tapi nak betul setuju maka di pengadilan. Lalu tanggal 14 itu kita tanda tangan, tanggal 24 itu cair. Maka saya katakan pondok pesantren saya ini bukan pondok saya, karena saya tanah itu dulu warisan, dikasih bapak saya sama ibu saya. Maka sebenarnya ini ya pondoknya bapak saya. Saya hanya sebagai sebagai penerus saja. Karena kok saya bilang begitu? Guru saya, guru nahu sorob saya itu ya bapak saya, termasuk guru bisnis saya juga bapak saya. Karena karena saya kelas 5, kelas 6 sudah diajari nahu sorob, sudah diajari julumiyah, sudah diulang amsalatul tasrifiyah dan sebagainya. Sehingga ternyata mungkin itu juga bagian dari
terkabulnya doa-doanya orang tua dulu yang notabene tidak disembadani ketika bapak saya atau mungkin mbah saya, tetapi disembadani ketika saya sudah sudah cukup usia. Karena saya dapat uang tol itu yang notabene tanah sudah siap, tanggalnya juga sudah siap, ya kebut bangunan tak kebut setahun jadi lah selesai. Jadi kita bangun Juli 2016, Juli 2017 kita sudah setat KPM. Jadi saya pikir kan kayak sandiwaranya, bukan sandiwaranya orang, ini sandiwaranya sang pencipta ya, begitu cepatnya. Dan ketika itu nyun sewu itu yang daftar itu udah 95 anak. Nah ini saya katakan bombastis ya. Itu mungkin yang dapat saya ceritakan. Jadi moga-moga di balik cerita ini saya minta doa lah. Moga yang tak ceritakan ini menjadikan satu keberkahan dari informasi ini terhadap pondok yang sementara ini tak asuh. Moga-moga ini manfaat untuk semuanya, dan saya minta doa kepada teman-teman semuanya, saya diberi kesabaran, dihilangkan takaburnya, diberikan kekuatan untuk selalu berkarya, untuk selalu memberikan kepada banyak orang sesuatu yang positif dan dinamis. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.